Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Kamis tanggal 14 bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masih mempelajari bab Ar-Raja dan kita sudah sampai hadis sahabat Amr ibni Abasah. Kita baca dari awal. Wa an Abi Najihin Amr ibni Abasah bi fathil aini wal ba As-Salami radhiyallahu anhu qala Amr ibnu Abasah radhiyallahu anhu berkata, kuntu ana fil jahiliyah adhunnu anna an-nasa ala dalalatin. Dahulu ketika aku berada di zaman jahiliyah, aku mengira bahwasannya manusia berada di atas kesesatan. Wa annahum laisu ala syai'in. Mereka tidak berada di atas agama yang benar. Wa hum ya'budun al-awthan. Dan orang-orang jahiliyah menyembah berhala. Dari potongan hadis ini diambil pelajaran bahwasannya kesyirikan dan kesesatan tidak sesuai dengan fitrah dan akal sehat. Dari potongan hadis ini diambil pelajaran bahwasannya kesyirikan dan kesesatan
tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan hati nurani dan akal sehat. Akan tetapi mayoritas manusia menerima karena hawa nafsu dan bisikan syaitan. Jadi subhanallah, kesyirikan dan kesesatan itu tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan akal sehat. Akal sehat menolak kesyirikan, akal sehat menolak kesesatan, akal sehat menolak perkara yang bid'ah, ditolak oleh akal sehat. Tetapi kebanyakan manusia menerima kesyirikan, menerima bid'ah, menerima kesesatan, menerima khurafat. Karena apa? Karena hawa nafsu dan karena bisikan syaitan. Demikian. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil, siapa yang merenungkan keadaan manusia dengan adil, siapa yang merenungkan keadaan manusia dengan adil, Allah akan membimbingnya menuju hidayah. Siapa yang merenungkan keadaan manusia dengan adil, dengan objektif, dengan jujur, dengan hati nurani, renungkan keadaan manusia. Nah, jangan pakai hawa nafsu, jangan fanatik, jangan kolot, jangan kaku. Gunakan, renungkan yang adil, yang jujur, yang objektif. Siapa yang objektif, Allah membimbingnya menuju kebenaran, menuju tauhid, menuju sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci. Karena Al-Quran itu suci, sunnah itu suci. Allah tidak memberikannya kepada orang yang hawa nafsu. Jadi orang yang mendahulukan hawa nafsunya, golongannya, tidak akan dibimbing oleh Allah menuju Al-Quran, menuju ajaran yang murni, ajaran yang suci, ajaran yang agung, ajaran yang mulia. Diberikan kepada siapa? Kepada orang yang hatinya suci, hatinya adil, objektif. Kalau menilai, nilailah. Jangan tidak nilai, nilailah. Contohnya kita berbicara, nilailah yang adil, yang jujur, yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apabila demikian, orang yang adil tidak mungkin Allah menyesatkannya. Orang yang adil tidak mungkin Allah biarkan. Jadi orang itu kenapa disesatkan oleh? Karena dia tidak adil, karena hawa nafsu, karena gengsi, karena golongan. Demikian. Subhanallah, alangkah jelasnya kebenaran. Jadi namanya benar, pasangannya jujur, adil, objektif. Ini pasangannya. Kebatilan, pasangannya kolot, fanatik, dusta, hawa nafsu, tidak adil. Ini pasangan, tidak mungkin tidak. Jadi lihatlah orang-orang yang menyimpang, lihatlah tidak jujur. Tidak jujur. Gimana tidak jujur? Gimana? Mereka dai-dai yang viral, yang sesat, tidak jujur sebenarnya. Menukil saja tidak jujur. Menukil hadis, menukil Al-Quran, tidak jujur. Orang yang tidak jujur tidak boleh diambil agamanya. Jadi agama ini al-haqqu wadih, kebenaran itu jelas sekali, gamblang sekali. Sesuai dengan fitrah. Fitrah tidak menolak. Sesuai dengan akal sehat. Akal sehat kalau merenungkan, mencerna, oh ya ternyata benar.
Jangankan kebatilan tidak sesuai fitrah, tidak sesuai hawa nafsu, tidak sesuai dengan akal sehat. Kebatilan tidak sesuai dengan akal sehat, tidak sesuai hati nurani, tidak sesuai fitrah. Tetapi diterima mayoritas manusia, ya karena mereka hawa nafsu, karena mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Kenapa dinamakan akal? Akal itu untuk merenungkan, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang adil dengan hati nurani, dengan objektif, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya. Apabila demikian, Allah pasti membimbing seseorang menuju kebenaran. Jangan hawa nafsu. Renungkanlah, jangan hawa nafsu. Contohnya kalau kita merenungkan malam nisfu Sa'ban, peringatan nisfu Sa'ban dirayakan di mana-mana, diumumkan malam nisfu Sa'ban, malam nisfu Sa'ban. Atau ayo kita renungkan dengan adil, dengan jujur, dengan objektif. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya? Apakah Allah memerintahkan supaya kaum muslimin mencari malam nisfu Sa'ban? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan dengan itikaf, mengajak para sahabat, ayo itikaf kita nanti malam nisfu Sa'ban? Kalau demikian, ayo kita mengamalkan. Sekarang malam 14, besok malam 15. Nisfu Sa'ban, ayo kita rame-rame kita. Pengajian kita liburkan. Kita berkumpul di suatu tempat untuk mencari malam Lailatul Nisfi Sa'ban. Marilah kita bikin apem, bikin apa lagi? Semuanya, berahatan dan yang lainnya. Kalau harus jujur, kalau ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada contohnya, terus kita ngikuti imam siapa? Kita ngikuti imam siapa? Imam kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya harus kita renungkan. Allah memberikan kita otak, memberikan kita akal, memberikan kita pikiran. Allah memberikan kita hati nurani. Supaya apa? Supaya kita merenung dengan seadil-adilnya. Benar enggak ucapan ustaz tersebut? Kalau benar, ya Allah bimbinglah saya menuju kebenaran. Jadi kalau orang seperti itu, Allah pasti membimbing menuju kebenaran. Kemudian kita lanjutkan. Amr ibnu Abasah berkata, "Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran." Aku mendengar seseorang di Mekah menyampaikan berita dari langit, yaitu menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqa'adtu ala rahilati faqadimtu alaihi. Aku pun duduk di atas kendaraanku dan aku mendatanginya. Nah, ini diambil faedah dari potongan hadis ini, diambil faedah bahwasannya kebenaran itu dicari, bukan ditunggu. Hidayah itu disongsong, dicari, bukan ditunggu. Kenapa sampai tidak sholat? Jawabannya, saya belum dapat hidayah. Saya tidak hidayah kok ditunggu. Hidayah itu dicari, rezeki itu dicari. Rezeki akhirat ditunggu atau rezeki dunia ditunggu atau dicari? Hah? Dicari. Rezeki dunia dicari, rezeki akhirat ditunggu. Ini orang di mana orang itu? Rezeki dunia itu loh dicari, tidak ada orang. Loh sampean kok enggak itu? Kenapa sampean kerja? Mencari rezeki. Kok enggak, kenapa sampean di rumah saja? Supaya nanti turun hujan dari langit, makanan apa, nasi uduk atau nasi apa gitu setiap hari. Rezeki itu dicari. Rezeki dunia dicari, rezeki akhirat apalagi gitu loh. Mana dalilnya? Allah berfirman, "Wabtaghi", carilah. Fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dari apa yang Allah berikan kepadamu, carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi hidayah itu dengan menuntut ilmu.
dicari, bukan ditunggu. Dengan berdoa, kemudian ikhtiar belajar agama. Ini yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Ini yang dicontohkan para sahabat. Jadi Amr ibnu Abasa tidak berkata, ada seorang yang menyampaikan berita di Mekah, ya wes kalau gitu tak tunggu di sini saja. Nanti kalau sampai ya alhamdulillah, kalau nggak sampai tidak apa-apa. Dan seperti itu. Amr ibnu Abasa naik kendaraannya mencari. Demikian. Jadi hidayah itu dicari. Harus ada yang kita korbankan. Waktu kita, harta kita, tenaga kita, pikiran kita. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah. Hidayah itu mahal sekali. Hidayah itu surga ya ikhwan. Hidayah itu surga ya ikhwah. Surga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah hidayah. Carilah petunjuk yang asli, yang murni, yang suci berdasarkan sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, berdasarkan pemahaman as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Jadi tidak mungkin petunjuk itu didapatkan melalui contohnya mimpi atau bersemedi, contohnya jaga kali supaya menjadi sunan kali apa gitu. Subhanallah, enggak ada mungkin. Imam Bukhari untuk menjadi ulama tidak menjaga sungai, tidak bertapa sampai lumutan, tidak. Imam Bukhari keliling dunia mendatangi guru untuk meriwayatkan satu hadis. Imam Bukhari mengatakan, saya belajar ini dari 1000 ulama keliling dunia. Jadi ulama bukan orang jaga sungai kemudian jadi ulama. Ini dari mana ini? Ini kalau benar ini ceritanya palsu. Beliau insya Allah tidak demikian. Jadi cerita yang dipalsukan, dan alangkah banyaknya orang yang memalsukan cerita. Subhanallah. Jadi agama itu menuntut ilmu. Lihatlah Imam Syafi'i, Imam Malik subhanallah, belajar dari kecil, belajar kepada ulama-ulama Madinah, belajar. Bahkan Imam Malik hadir majelis taklim satu tok, sabar. Gurunya juga sabar. Nafi meriwayatkan hadis pada Imam Malik satu tok saja. Jadi tidak ada ceritanya ulama menjadi imam besar kaum muslimin kemudian bertapa, kemudian bersemedi, atau melalui mimpi, atau melalui menghayal jadi ulama. Ini tidak benar. Jadi hidayah itu dicari dengan apa? Satu, dengan doa. Ya Allah, bimbinglah hambamu untuk beragama dengan agama yang sebenar-benarnya. Harus objektif. Jangan sudah memihak, sudah golongan, sudah fanatik organisasi. Itu orang yang tidak adil. Orang yang fanatik organisasi itu tidak adil sudah. Sudah memihak sudah. Dia seharusnya memihak kepada kebenaran. Ya Allah, bimbinglah aku mengikuti kebenaran sebenar-benarnya, seadil-adilnya. Demikian dengan doa. Kemudian dengan menuntut ilmu. Kemudian kita lanjutkan. Faidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan jura'u alaihi qaumuhu. Amr ibnu Abbas berkata, aku menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah sembunyi-sembunyi karena kemarahan kaumnya. Jura'u alaihi, kaumnya marah. Jadi subhanallah, orang itu kalau kita kasih sembako, masya Allah dipuji luar biasa kita. Tapi kalau kita ingatkan ini syirik, ini bid'ah, ini sesat, tidak terima mereka. Mana buktinya ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh kaumnya. Padahal apa salahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menginginkan mereka masuk surga. Orang yang menginginkan orang lain masuk surga kok dimusuhi? Jadi seburuk-buruk orang yang memusuhi dakwah tauhid dan yang memusuhi dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah seburuk-buruk manusia.
diajak menuju surga, diajak menuju tauhid, diajak menuju Al-Quran, diajak kembali kepada sunnah yang suci, malah yang mengajak dimusuhi. Lihatlah orang-orang jahiliyah, memusuhi dakwah sunnah, dakwah tauhid, dibubarkan, dicegah, dikatakan meresahkan, memecah belah umat. Mana umat yang kita pecah belah? Mana buktinya? Kalian yang memecah belah umat menuju kesyirikan, menuju khurafat, menuju bid'ah dhalalah, itu yang memecah belah umat. Yang mengajak kepada tauhid itu yang menyatukan. Yang mengajak kepada sunnah itu yang menyatukan. Jangan dibalik-balik. Ada orang keluar dari Al-Quran, itu orang yang mengajak pecah belah. Jadi orang yang beramal tanpa dalil, walaupun yang beramal itu banyak, walaupun yang hadir banyak, walaupun ribuan, walaupun jutaan, walaupun miliaran. Jadi kebanyakan, jadi mayoritas itu tidak menjadikan yang hak, tidak menjadikan yang batil menjadi kebenaran, tidak. Jadi Nabi SAW kenapa berdakwah sembunyi-sembunyi? Karena dimusuhi, karena ditentang. Seringkali Nabi SAW berdakwah dikeroyok sampai pingsan. Itu berkali-kali dialami oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena orang-orang jahiliyah tidak mau diingkari, keyakinannya tidak mau dirubah, khurafatnya tidak mau dirubah, bid'ahnya tidak mau dirubah. Ini bid'ah wahai jamaah, wahai kaum muslimin, ini bid'ah. Mereka tidak mau. Sopo sampean? Sampean ngapling swarga ta gitu. Diajak kepada kebenaran, kemudian yang ngajak dikatakan sudah ngapling swarga. Padahal alangkah sesatnya imam-imam mereka. Contohnya, subhanallah, ini dipercaya. Contohnya Bahar Semit menyatakan, Faqih Muqaddam Isra Mi'raj menuju langit satu malam 70 kali. Ini Habib yang gondrong, yang bahlul, subhanallah, dipercaya Faqih Muqaddam Mi'raj 70 kali satu malam. Apakah tidak khurafat ini? Faqih Muqaddam berkata, ini Bahar Semit ngomong, ada orang malaikat mungkar nakir menanyai, menghardik orang yang baru meninggal dunia, man rabbuka. Faqih Muqaddam ini terganggu tidurnya. Kemudian malaikat mungkar dan nakir diusir oleh Faqih Muqaddam, pergi kalian, mengganggu saja tidurku. Ini orang ini ulama atau subhanallah, orang ngibul kayak gini dipercaya. Kemudian orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Rasulullah SAW dimusuhi. Subhanallah. Banyak mereka ngibul-ngibul dengan cerita-cerita khurafat, dipercaya. Kalau Mbah Soleh kuburannya 9, dipercaya sekali. Benar ini karomah ini. Kuburannya 9. Sehingga mati hidup lagi. Sampai kuburannya apa? 9, dipercaya, subhanallah. Kita katakan ini khurafat, itu dusta itu. Tidak percaya. Buktinya apa? Buktinya patokannya ada gitu loh masalahnya. Buktinya mana? Buktinya patokannya ada. Tetapi tukang sapu Rasulullah SAW kuburannya berapa? 1 tok. Udah hebat mana? Kok percaya kayak gitu loh? Subhanallah. Demikian. Jadi mayoritas manusia kalau menggunakan hawa nafsunya, menggunakan kefanatikannya, kekakuannya, kekolotannya, mereka tidak akan menerima kebenaran. Contohnya Rasulullah SAW dimusuhi, padahal beliau mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Amr ibnu Abasa berkata, "Fatalataftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah." Aku sembunyi-sembunyi sampai aku masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Makkah. Faqultu lahu, aku bertanya kepadanya, "Ma anta?" Siapa engkau? Qala ana nabiyyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku adalah seorang nabi. Qultu wa ma nabiyyun. Aku bertanya, apa itu nabi? Qala arsalani Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nabi adalah aku ini diutus oleh Allah.
Qultu fa bi ayyi syai'in arsalaka? Amr ibn Abbas bertanya lagi, dengan apa Allah mengutusmu? Qala arsalani bisilatil arham. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah mengutusku untuk menyambung silatul arham. Wa kasril authan. Allah mengutusku untuk menghancurkan berhala. Wa an yuwahhadallahu la yusyraku bihi syai'. Dan supaya Allah ditauhidkan dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Ini dakwah. Bukan basa-basi dakwah itu. Nomor satu itu tauhid. Nomor satu mengingkari kesyirikan. Ini dakwah. Jadi semua dakwah yang tidak mendakwakan tauhid, tidak mengingkari kesyirikan, itu bukan dakwah. Itu permainan. Itu bukan dakwah. Semua dakwah, semua perkumpulan, semua kegiatan yang tidak didasari mengajak manusia mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan, itu bukan dakwah. Dakwah itu ibadah. Jadi khatib ceramah kok tidak pernah mendakwakan tauhid, ini bukan khatib ini. Itu bukan khatib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bi'sal khatibu anta." Seburuk-buruk khatib itu adalah engkau. Seburuk-buruk khatib. Seburuk-buruk dai. Tidak pernah menjelaskan tauhid, tidak pernah mengingkari kesyirikan. Takut kedudukannya, takut digunjing. Dakwah kok takut? Kalau takut jangan dakwah. Duduk saja di rumah, tidur nyaman, sudah selesai. Kalau kita berdakwah, siaplah kita dimusuhi. Tetap kita mendoakan kebaikan untuk umat. Allahumma hdi, ya Allah berikan petunjuk kepada umat Islam, bahkan kepada manusia untuk mentauhidkan Engkau ya Allah. Demikian. Jadi dakwah itu bukan fanatik golongan, bukan akal-akalan, bukan mengikuti pasaran, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sembunyi-sembunyi ketika ditanya, apa yang kamu dakwakan? Dengan lantang beliau mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk menyambung silatul arham, untuk menghancurkan berhala, untuk mentauhidkan Allah, dan supaya tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian Amr ibn Abbas berkata, qultu faman ma'aka ala hadha? Siapa yang bersama engkau di atas ajaran ini? Qala hurrun wa abdun. Bersamaku orang yang merdeka dan budak hamba sahaya. Sedikit jamaahku. Mungkin masih banyak sekarang kita ini di sini yang mengikuti cuma satu orang merdeka, satu budak hamba sahaya. Kemudian kata Amr ibn Abbas, wa ma'ahu yauma idin Abu Bakrin wa Bilalun radhiyallahu anhum. Ketika itu beliau hanya bersama Abu Bakar As-Siddiq, orang yang merdeka, dan Bilal radhiyallahu anhum. Cuma dua tok. Subhanallah. Jamaahnya cuma dua, tetapi lantang mendakwakan tauhid. Dai-dai harakah mengatakan dakwah tauhid itu nanti, dakwah akidah itu nanti. Subhanallah. Kalau Anda belum punya umat saja takut dimusuhi, bagaimana kalau umat Anda sudah ribuan, sudah ratusan ribu, puluhan ribu, kemudian diingkari kesyirikan, ditinggalkan umat Anda. Jadi orang umatnya satu saja takut ditinggalkan. Oh jangan mengingkari akidah dulu, jangan perbedaan dulu. Kata mereka, na'malu fima tafaqna, kita beramal dari apa yang kita sepakati. Wa ya'dhiru ba'duna ba'dun fima ikhtalafna, kita saling memberi udzur kalau ada perbedaan. Ya kalau perbedaan masalah fikih tidak masalah. Kalau perbedaan masalah akidah, kita kerjasama, yuk kerjasama dewi ke sana. Kita tidak akan kerjasama dengan orang beda akidah, beda jalan. Kita tidak akan kerjasama. Kita yakin dengan jalan kita. Dakwah tauhid, mengingkari kesyirikan, mengingkari khurafat jahiliyah. Di antara khurafat, perhatikan, di sekitar kita ada kuburan. Setiap 5 tahun sekali ditanggapkan wayang. Maksudnya apa iki lho? Wayangan kondok kuburan itu. Dipikir embok-emboknya dulu tuh bangun nonton wayang gitu loh. Ini khurafat. Terus mana? Diam saja kita.
Kita tidak menyuarakan kebenaran dengan cara, ia sampaikan dengan cara yang selembut mungkin, sehikmah mungkin, tapi terangkan tauhid, terangkan kesyirikan. Wahai jamaah, ini kesyirikan, tinggalkan. Doakan mereka supaya diberi hidayah oleh Allah. Ini dakwah itu ibadah. Apabila ibadah harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sebagian pula ibadah harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, Amr ibn al-Abasa berkata, inni muttabi'uka, aku sekarang mengikutimu, aku masuk Islam. Qala innaka lan tastati'u dzalika yaumaka hada ala tara hali wa halan nas walakin irji ila ahlika fa idza sami'ta bi qad dhahartu fatini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr ibn Abasah, engkau tidak bisa mengikuti aku hari ini. Jangan tinggal di sini. Aku ini dimerangi, aku dimusuhi. Engkau dari asing. Aku kasihan engkau. Tidakkah engkau melihat keadaanku dan melihat keadaan orang-orang? Mereka memusuhiku, mereka memukuliku, mereka mencaci maki aku. Tetapi pulanglah, masuk Islam, tapi pulanglah kamu. Pulanglah ke keluargamu. Apabila engkau mendengar aku sudah menang, datanglah. Sekarang masuk Islam, silahkan. Tinggalkan kesyirikan. Beribadahlah hanya kepada Allah. Kemudian pulanglah. Jangan ikut di sini. Kalau engkau ikut di sini, engkau akan disiksa oleh orang-orang Quraisy. Aku di sini sekarang berdakwah sembunyi-sembunyi. Aku tidak bisa menolongmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabari Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal. Ammar Yasir dibunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi keluarganya. Jadi Sumayyah, Ammar dan Yasir disiksa oleh orang-orang Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau hanya bersabda, "Sabran ala Yasir, inna mau'idakum al-jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya Allah menjanjikan kalian surga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berbuat apa-apa ketika itu. Kondisi masih lemah. Dakwah sembunyi-sembunyi. Dakwahnya kapan? Dakwahnya kalau orang Quraisy sudah tidur, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam pengajian seperti ini. Di mana? Di Bukit Sofa. Di atas Bukit Sofa. Di rumahnya Al-Arqam, Ibnu Al-Arqam. Di rumahnya Al-Arqam. Ketika orang-orang tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran kepada sahabat-sahabat yang masuk Islam, seperti Abu Bakar, Bilal, kemudian yang berikutnya lagi Khabbab ibnul Arad dan yang lainnya. Demikian. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Amr, pulanglah wahai sahabat. Silahkan masuk Islam, tapi jangan ikut di sini, supaya engkau tidak diganggu oleh orang-orang Quraisy. Qala fadhahabtu ila ahli. Aku pun pulang ke keluargaku. Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah. Kemudian singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Wa kuntu fi ahli. Aku berada di keluargaku. Faja'altu atakhabbarul akhbar. Aku selalu mencari berita bagaimana kabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang menjadi seorang nabi. Was'alun nasa hina qadimal Madinah. Aku bertanya kepada manusia yang datang dari Madinah. Hatta qadima nafarun min ahli al-Madinah. Sampai ada beberapa dari keluargaku yang tiba dari Madinah. Faqultu ma fa'ala hadzal rajul alladhi qadima al-Madinah. Amr ibnu Abasa berkata, apa yang dilakukan oleh orang tersebut, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiba di Madinah? Faqalu an-nasu ilaihi sira'un. Keluargaku berkata, orang-orang bersegera mendatanginya. Artinya orang-orang bersegera mendatanginya untuk masuk Islam. Wa qad arada qaumuhu qatlahu. Dan kaumnya ingin membunuhnya. Falam yastati'u dzalik. Tapi mereka tidak sanggup melakukannya. Faqadimtul Madinah fadakhaltu alaihi. Amr ibnu Abasa berkata, aku tiba di Madinah
dan aku masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, ata'rifuni? Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau mengenal aku? Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, antal ladzi laqitani bi Makkah. Engkau adalah orang yang mendatangiku di Makkah. Faqultu ya Rasulullah, akhbirni bima 'allamaka Allah wa ajhaluhu, akhbirni anis salah. Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak mengetahuinya. Akhbirni anis salah, ajarkan kepadaku tentang salat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli salata subhi." Salatlah salat subuh. Tsumma qsur anis salati hatta tartafi asy-syamsu qida ramhin. Salatlah salat subuh, kemudian berhentilah dari salat sampai matahari meninggi ukuran tombak, yaitu datang waktu duha. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Sesungguhnya matahari ketika terbit di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idin yasjudu lahal kuffar. Ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Tsumma shalli, kemudian salatlah salat. Fa inna salata masyhudatun, itu salatlah salat duha. Fa inna salata masyhudatun mahduratun hatta yastaqilla dhillu birrumhi. Tsumma qsur anis salah fa innahu hina idin tusjaru jahannam. Salatlah salat duha, karena salat duha disaksikan dan dihadiri malaikat hatta yastaqilla dhillu birrumhi, sampai ukuran bayangan ukuran satu tongkat, itu sampai menjelang waktu duhur. Berhentilah dari salat. Tsumma qsur anis salat. Menjelang duhur, katakan 15 menit menjelang duhur, berhentilah dari salat, karena ketika itu neraka jahanam dipanaskan. Jadi di waktu menjelang duhur adalah waktu dipanaskannya neraka jahanam. Fa idza aqbala al-fai'u fasalli. Apabila datang waktu fai', apabila matahari sudah condong ke arah barat, kemudian bayangan sudah mulai ada di bagian timur, salatlah. Fa inna salata masyhudatun mahduratun hatta tusalli al-asr. Sesungguhnya salat zuhur disaksikan dan dihadiri para malaikat sampai engkau salat asar. Tsumma qsur anis salati hatta taghruba syams. Kemudian setelah asar berhentilah dari salat sampai matahari terbenam. Berhentilah dari salat maksudnya apabila di waktu yang sudah dilarang. Karena salat asar, salat ba'diyah asar itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dikerjakan 28 sahabat yang mengerjakan salat ba'diyah asar. Abu Bakar, Umar, Aisyah, Tamim Ad-Dari, Khalid, Zaid ibn Khalid Al-Juhani, Abdullah bin Zubair, dan yang lainnya. Salat sunnah ba'diyah asar. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Jadi yang dimaksud larangan salat ba'diyah asar apabila matahari sudah menguning, sudah berubah warnanya, itu waktu yang dilarang. Katakan maghribnya jam 5, jam 6. Waktu yang dilarang katakan sudah jam 5, matahari sudah mulai berubah, atau jam 5:04. Itu adalah waktu yang makruh, atau setengah 6. Adapun kita sholat asar jam 3, selesai sholat asar jam 3:30, sholat ba'diyah asar sunnatun mahjura, sunnah yang ditinggalkan oleh mayoritas kaum muslimin. Sedikit yang menghidupkannya, dan sungguh mulia orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat sunnah ba'diyah asar hadisnya diriwayatkan Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah masuk ke rumahku setelah asar kecuali salat 2 rakaat. Aisyah berkata, hadis riwayat Bukhari, 2 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat qabliyah subuh dan salat ba'diyah asar. Jadi hadis Bukhari.
Jadi mereka mengatakan ini pengkhususan. Pengkhususan harus ada dalil yang lain. Kalau pengkhususan tidak diamalkan sahabat. Umar ibn al-Khattab memukul Tamim Ad-Dari karena salat ba'diyah asar. Tamim Ad-Dari berkata, "Wahai Umar, pukullah aku. Aku tidak akan menghentikan salat yang aku pelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pukulanmu." Umar ibn al-Khattab berkata, "Aku tidak mengkhawatirkan engkau. Tapi aku khawatir orang-orang yang sholat ba'diyah asar terus sholat sampai maghrib." Ini yang dikhawatirkan. Karena orang dahulu demikian. Orang sekarang tidak. Jadi orang dahulu kalau sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat sampai asar. Kalau sholat duha 2 rakaat sampai menjelang zuhur. Ini yang dikhawatirkan Umar. Mereka sholat terus sampai memasuki waktu yang dilarang. Demikian intinya salat ba'diyah asar yang secara langsung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ragu-ragu, timbanglah dengan adil. Tanyakan dalilnya sahih atau tidak. Timbang dengan adil. Jangan-jangan gara-gara kita belum pernah mengamalkan, kok musuh ada ini gitu. Doa dulu, ya Allah bimbinglah kepada kebenaran. Benar enggak salat ba'diyah asar ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kok baru dengar sekarang gitu loh. Kalau iya, teliti yang benar. Teliti yang benar, oh ternyata ada hadisnya, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, dan riwayat-riwayat yang lain. Bahkan guru kita Syekh Firas mengumpulkan ada 28 sahabat yang mengamalkan salat ba'diyah asar. Wallahu taala alam. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.